Siva Sofyana Indah dengan nomor NIM 21003155 akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di masa sekarang, banyak generasi muda yang suka berkumpul dengan temannya, baik untuk membahas sesuatu maupun hanya untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Saat ingin berkumpul, tentu mereka akan menentukan tempat untuk berkumpul. Di antara banyaknya tempat yang ada, coffee shop selalu mendapat tempat tersendiri bagi mereka yang ingin berkumpul. Tak jarang orang memilih coffee shop sebagai tempat yang dituju untuk berbincang-bincang bersama teman-temannya. Oleh sebab itu, tak sedikit coffee shop yang berdiri karena peluang yang ada tersebut. Dalam mendirikan coffee shop bukan berarti akan maju dengan mudah. Banyaknya persaingan dengan sesama coffee shop ataupun usaha yang lain menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari begitu saja. Dengan banyaknya usaha yang serupa, tentu harus ada inovasi-inovasi yang dapat menjadi pembeda dan menarik calon pelanggan agar usaha tersebut tetap berdiri dan maju. Oleh karena itu, penulis ingin membagikan pengalaman penulis saat mewawancarai seorang pengusaha coffee shop yang berhasil bertahan dan memajukan usahanya meskipun ada banyak pesaing di sekitarnya. Kegiatan wawancara yang telah dilakukan juga merupakan salah satu tugas di bidang mata kuliah pengantar kewirausahaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tentang berwirausaha yang mungkin akan sangat berguna bagi penulis ataupun pembaca nantinya. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Kami memiliki beberapa maksud dan tujuan dalam wawancara ini, yaitu yang pertama memperoleh informasi dan gambaran tentang berwirausaha. Yang kedua menjadi contoh inspiratif untuk berwirausaha. Yang ketiga mengembangkan jiwa berwirausaha bagi para generasi muda. Yang ketiga yaitu topik wawancara, yaitu berwirausaha dengan melihat tren yang sedang diminati di zaman sekarang. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Wawancara ini kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pada pukul 14.00 WIB. Tempat pelaksana yaitu di Jalan Burus, Padang Barat. Yang kelima, tim kerja dan narasumber kegiatan wawancara. Yang pertama, narasumber yang bernama Fadil Pasha. Yang kedua, pewawancara yaitu Suci Amelia Cahyati. Yang ketiga, dokumenter yaitu Cynthia Trioctavia. Yang keempat, juru tulis yaitu Siva Sofyana Indah, dan yang terakhir penyusun dan presentasi yaitu Soebul Aminuddin. Baiklah, saya akan membacakan bab 2 yaitu laporan hasil observasi. Yang pertama, profil bisnis dan sejarah berdirinya usaha ini. Nama pemilik usaha ini adalah Bapak Fadil Pasha yang beralamat di Jalan Purus, Padang Barat. Usaha Bapak Fadil Pasha berada di Jalan Purus, Kecamatan Padang Barat, atau lebih tepatnya di Tugu Merpati atau Taplau Padang. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2020. Mulanya usaha ini hanyalah usaha kecil, dan dengan seiringnya waktu berjalan, usaha semakin berkembang dan dapat membuka toko sendiri dan bersaing dengan usaha kompetitor. Bapak Fadil Pasha mendirikan coffee shop ini dikarenakan hanya ingin mengikuti tren pada masa sekarang, sebab orang lebih banyak mencari ketenangan untuk menyejukkan pikiran, dan kebanyakan di antara mereka menyasar ke coffee shop. Kami melihat bahwa usaha Bapak Fadil Pasha ini tidak hanya menjual produk kopi saja, tetapi usaha ini juga menjajakan berbagai macam minuman seperti milkshake, espresso, Thai tea, dan sebagainya. Selain minuman kopi, coffee shop ini juga menawarkan beraneka ragam makanan seperti burger, tom yum, ayam Cianjur, dan sebagainya. Yang kedua adalah modal dan keuntungan. Menurut Bapak Fadil Pasha, modal usaha awal yang digunakan untuk mendirikan bisnis deal coffee shop ini adalah lebih kurang 70 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini dapat dilihat dari cuaca perharinya. Saat cuaca panas, penghasilan yang diperoleh bisa mencapai lebih kurang 3 juta rupiah perharinya. Coffee shop ini juga sudah memiliki pelanggan tetap. Hasil penjualan perharinya dapat digunakan untuk memperbaharui usaha atau segala sesuatu yang dapat diupdate di coffee shop ini, agar tidak tertinggal oleh tren yang berlaku. Yang ketiga adalah pemasaran produk. Banyaknya coffee shop yang serupa dan berdekatan dengan coffee shop ini menjadikan ketatnya persaingan dalam menjajakan produk yang dihasilkan. Terlebih lagi dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, serta
serta pemberlakuan PPKM oleh pemerintah setempat. Ini membuat coffee shop harus lebih ekstra dalam melakukan promosi. Promosi yang dilakukan oleh pihak coffee shop ini adalah dengan cara mengirimkan brosur dan iklan di media sosial, promosi ke kantor, serta melakukan penjualan secara online. Dan laporan bab 2 dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk bab 3 ini kami menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak narasumber terhadap cara dia membangun usahanya tersebut. Yang pertama adalah mengapa sih dia membangun cafe shop tersebut. Nah, narasumber menjawab bahwa cafe shop ini berdiri hanya karena mengikuti tren pada saat ini, yang mana banyak sekali anak muda yang lebih suka meminum kopi dan mencari ketenangan yang menyejukkan. Selain itu, usaha yang narasumber bangun ini didirikan oleh orang tuanya, namun dijalankan oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk modal yang dikeluarkan, menurut pengakuan narasumber, ia harus mengeluarkan kurang lebih sekitar 30 juta untuk memulai usahanya tersebut. Sedangkan untuk mengikuti perkembangannya, nah, si pihak narasumber dia mengikuti dari usaha yang terkecil menuju ke usaha yang semakin maju dengan mengikuti tren. Dengan sebagai contohnya adalah mengupdate mesin kopi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, cara menghitung pendapatannya dalam perharinya ya adalah dengan melihat cuacanya. Nah, jika misalkan cuaca pada saat itu adalah panas, kemungkinan besar pendapatan yang diperoleh kurang lebih bisa mencapai 3 juta rupiah. Nah, pada saat ini ada beberapa kendala yang ditemukan oleh pihak narasumber. Nah, yaitu adalah berkurangnya pendapatan karena faktor COVID-19 dan pemberlakuan PPKM di Kota Padang tersebut. Selain mempertanyakan hal tersebut, kami juga menanyakan keberhasilan yang telah dicapai dalam membangun bisnis ini. Nah, narasumber menjawab bahwa selama memiliki coffee shop ini, sudah ada beberapa pelanggan tetap dan hasil penjualannya juga digunakan untuk memperbarui usahanya agar usaha tersebut bisa menjadi terus terupdate dan tidak ketinggalan zaman. Nah, kemudian kita tadi sudah membahas bahwa ada beberapa kendala yang terjadi pada masa PPKM saat ini. Nah, cara untuk mengatasi kendala tersebut, narasumber menjawab dengan cara promosi ke kantor dan melakukan penjualan secara online. Nah, lantas bagaimana dengan strateginya? Nah, strategi yang dilakukan oleh pihak narasumber adalah dengan mengenalkan produk mulai dari teman yang terdekat menuju ke orang-orang yang tidak dikenal dengan cara mengirimkan brosur ataupun iklan ke media sosial mereka. Nah, untuk cara memproduksi barang dan jasa selama melakukan coffee shop, kami juga menanyakan hal tersebut. Nah, pihak narasumber pun menjawabnya dengan untuk minuman kopi dan lain sebagainya, mereka menggunakan mesin espresso dan alat milkshake yang berkualitas. Dan kemudian mereka juga tidak lupa mengombinasikan bahan-bahan produksi mentah untuk menciptakan suatu barang jadi. Sedangkan untuk produksi jasa bisa dilakukan dengan cara kontak rendah, yaitu tingkat interaksi dengan pelanggan bisa dilakukan dengan cara promosi melalui media sosial. Dalam berbisnis tentu tidak akan terlepas dari yang namanya persaingan. Begitu pula dengan bisnis yang dilakukan oleh narasumber tersebut. Dia menjawab bahwa banyaknya cafe shop yang lain yang berdekatan dengan cafe shop miliknya. Hal tersebut menjadi persaingan sehat, yang mana produk yang sama akan membuat pelanggan menjadi sulit untuk memilih. Ketika usaha yang ia lakukan tersebut berhasil, tentu akan banyak penghasilan yang ia dapatkan. Nah, cara narasumber mengelola keuangan berbisnis coffee shop ini adalah dengan membuat buku catatan keuangan dan membuat anggaran secara rutin agar uang masuk dan uang keluar bisa keluar dengan baik dan rapi, sehingga tidak akan terjadi pendapatan yang masuk itu lebih sedikit daripada pengeluaran yang digunakan dalam cafe shop tersebut.
Nah, selain menjawab pertanyaan tersebut, narasumber pun juga memberikan tips kepada kita semua untuk menjadi pebisnis baru. Nah, beberapa tips yang ia katakan seperti niat, inspirasi, modal, rencana, dan memulai usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kesimpulan yang kami lakukan dalam penelitian kemarin. Dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang pengusaha tidaklah semudah yang diperkirakan. Akan banyak rintangan yang akan dihadapi dalam mendirikan usaha. Dari pengalaman Pak Fadil Pasha, dapat diambil kesimpulan agar usaha yang didirikan terus berkembang. Seorang pengusaha harus jeli dalam lihat peluang, tekun dan percaya diri, berani mengambil risiko, serta selalu berpikir positif. Menjadi wirausaha adalah hak setiap orang. Menjadi wirausaha pun banyak memiliki manfaat, terutama dalam menambah faktor ekonomi. Usaha memiliki kompetitor dengan produk yang serupa, maka seorang wirausaha harus mencari cara dengan berinovasi agar persaingan dapat dimenangkan oleh pihak kita. Demikian hasil kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian yang kami lakukan. Lebih dan kurang dari hasil penelitian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.